Oke, terima kasih Anda masih bersama Aito. Kita masih membahas tentang sumber waras dan teka-teki KPK. Tadi Anda sudah membahas apa yang dikemukakan oleh mantan penasihat KPK, Bapak Abdullah. Kami berikutnya ada Bung Roy Salam dari Indonesian Budget Center dan ada Bung Boyaman dari MAKI, ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Jadi kita sudah membahas tentang apa yang sudah dikemukakan Pak Abdullah Hamahua. Agak ada keraguan dari beliau ketika sebelumnya menyatakan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap KPK, baik itu pimpinan atau pegawainya dalam kasus sumber waras ini. Tapi sepertinya memang mungkin belum ada tanda-tanda, atau Anda punya pandangan lain? Sudah ada tanda-tanda. Karena tanda-tanda apa? Tanda-tanda ada sesuatu yang salah di antara dua pihak sumber waras itu. Jadi entah pimpinan, entah penyelidiknya. Ini memang harus segera melakukan pemeriksaan. Ya. Kode etik atau SOP lah, SOP dulu. Pemeriksaan internal terhadap SOP, pegawai. Ya, pegawai. Apa tanda-tandanya itu? Tanda-tandanya sudah ada audit investigasi oleh BPK, sudah diserahkan Desember. Itu kan sudah tinggal nendang bola sebenarnya. Kata sudah dapat Pak Abdullah tadi itu kan hanya data berupa audit, belum tentu mengandung aspek pidana. Loh, audit BPK itu sudah audit investigasi dan atas permintaan oleh KPK. KPK sudah meningkatkan tahap penyelidikan. Jadi kita ingatkan lagi, ini kasus sudah penyelidikan dan karena penyelidikan terus minta audit. Itu tinggal nendang bola penalti di situ. Nendang bola penalti. Saya tanya kipernya dulu ini. Benar nggak seperti itu? Iya, saya begini. Jadi aku pikir tadi sudah gamblang juga dijelaskan oleh Pak Abdullah bahwa di KPK itu kan punya SOP. Ya. Tahapan-tahapan untuk menaikkan sebuah kasus, ya, dari penyelidikan ke penyidikan sampai ke tahap selanjutnya. Nah, tentu di KPK akan strict terkait dengan SOP itu. Anda ingin mengatakan bahwa KPK memang sampai saat ini belum bisa menemukan apa-apa yang terkait dengan aspek pidana dalam kasus sumber waras? Kemungkinan begitu, ya. Tetapi memang ada juga yang melihat bahwa ada proses di mana di pimpinan sebelumnya ada semacam permintaan kepada BPK untuk menindaklanjuti. Kendati sudah dilakukan penyelidikan begitu lama, lalu diminta audit investigasi ke BPK dan sudah diberikan hasilnya, masih belum bisa ketemu juga. Nah, ya inilah yang kemudian mesti KPK itu menjelaskan sebetulnya. Apakah di tahapan-tahapan sebelum pimpinan baru itu sudah berjalan sejauh mana, dan di pimpinan yang baru ini itu sudah perjalanannya sudah sampai kemana, sehingga bahkan lembaganya sama, masa harus ada perbedaan dengan itu? Begini, mereka kan punya SOP, ya. Nah, kita juga tidak tahu seperti apa proses pergantian mungkin pimpinan berganti. Kita anggaplah positif bahwa SOP tetap berjalan seperti itu. Nah, cuman kan kalau SOP berjalan seperti itu, memang dalam proses-proses dalam kasus-kasus yang umum yang melibatkan hasil audit investigatif, biasanya memang sudah di tahap di tahap akhir, ya, untuk menentukan sebuah kasus itu besaran kerugian negara berapa dari sebuah laporan proses penyidikan di awal. Nah, investigasi adalah untuk menunjukkan memang akurasi dari jadi apa lagi yang kalau negara itu yang bisa yang harus ditunggu oleh KPK? Ya, itu menjadi pertanyaan juga memang bahwa Anda sendiri melihat kasus ini bagaimana, Bung Roy? Apakah memang menurut Anda ada pidana di sana, korupsi? Atau memang Anda seragu KPK juga dalam hal ini? Jadi begini, ini dari data-data yang kami peroleh, ya, yang kami pegang, bahwa memang kalau terkait dengan pengadaannya, prosedurnya jelas, ya, karena kami melihat dari sisi penganggaran misalnya itu dipenuhi, ada aspek dari proses politiknya, diusulkan di APBD perubahan, dibahas oleh DPRD, disetujui DPRD, lalu kemudian dilakukan proses pembelian, ya, proses pembayaran, clear, ya, seperti itu, bahwa ada tahapan-tahapan administrasi yang terlewati, itu pertama, persoalan administrasi. Ya, itu persoalan administrasi itu, ya. Jadi Anda kira-kira senada dengan KPK tidak bisa menemukan mens rea? Ya, sejauh ini, karena misalnya kalau kita pakai pendekatan unsur-unsur tipikor, ya, misalnya pelanggaran peraturan perundang-undangan, ya, bahwa kalau BPK di dalam hasil auditnya menyebutkan itu pelanggar
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres 72 Tahun 2012, tetapi ada Perpres 40 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa di pasal 121 pengadaan tanah itu bisa dilakukan secara langsung dalam rangka efisiensi, bisa dilakukan secara langsung di bawah 5 hektar. Nah, metodenya bagaimana ya disepakati antara Pemprov dan si pembeli. Belum ada mensre ya? PP yang baru itu hanya satu pasal dan itu perubahan. Pasal-pasal sebelumnya, pasal 100 segala macam itu tidak dicabut. Itu hanya merubah luasan yang boleh dibilang. Kalau bicara PP-nya segala macam agak pusing juga. Enggak, tapi gimana? Artinya begini maksudnya, itu tetap harus dengan perencanaan. Ternyata tidak ada perencanaan. Visi misi Dinas Kesehatan tidak ada. RPJMD tidak ada. Kalau di dalam perda tadi saya punya bukti bahwa dari kupanya KUHP-PAS-nya itu 5 halaman. Tapi yang menyangkut lahan sumber waras itu nampaknya disusuli belakangan setelah ada di Mendagri. Pidananya di mana? Lah, berarti kan ada yang sesuatu disembunyikan, disusupkan. Kan bisa aja itu hanya kesalahan administrasi. Ya enggak lah. Sekarang bicara soal harga. Ini, sekarang pada posisi apakah harga yang dibayarkan itu murah, standar, atau normal, atau mahal? Menurut BPK, mahal. Ada selisih. Yang terakhir audit investigasi yang hari ini dijawab oleh BPK ketika saya gugat pra peradilan adalah senilai 173 miliar. Kok lain lagi? Kemarin katanya 190. Dulu LHP DKI 191. Itu hanya perbandingan dengan pembelian sumber waras. Ketika di awalnya ditawar LHP hanya LHP laporan hasil pemeriksaan biasa. Ketika awalnya ditawar oleh Ciputra. Kemudian telah penyelidikan KPK mengaudit investigasi. Itu kan atas permintaan KPK. Mereka kan juga bersungguh-sungguh, tidak hanya sekedar membandingkan dengan Ciputra. Pasti dengan Aprisia, dengan faktor pengurang segala macam. Misalnya ini loh. Ini kan yang dibeli itu adalah separuh sebelah timur dan belakang. Dan yang 20 juta per meter itu adalah keseluruhan. Kalau dibeli keseluruhan, boleh 20 juta per meter. Kami tunjukkan boleh. Tapi kalau kemudian, gitu loh, yang dibeli itu hanya belakang dan timur begini, ini pasti ada faktor pengurang-pengurang. Contohnya satu, ini HM, hak milik yang tidak perlu pendaftaran. Ini adalah HGB, apalagi mau habis. Anggap aja ini penurunannya 2%. Ada akses langsung jalan saya. 173 miliar. Itu meskipun saya tidak tahu rinciannya BPK seperti apa karena rahasia negara, tapi saya bisa menjelaskan. Tapi kerugian negara saja kan tidak cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah pidana. Kasusnya Wali Kota Iqmal Jaya, Wali Kota Tegal, yang nangani adalah juga KPK. Itu tanah swasta ditukar dengan barang pemerintah, yang itu bedanya cuma 8 miliar. Tapi kalau swasta bisa ngomong, loh saya tukar dengan lahan lebih luas. Dan bisa untuk penampungan tempat sampah, ditukar dengan tanah negara miliknya pemerintah ini, yang luasnya hanya 8 hektar. Diganti dengan 16 hektar. Tapi ketika di apple to apple, oh ini harganya yang di sini yang milik swasta 100 miliar, di sini 108 miliar. Maka ada selisih, maka kerugian negara 8 miliar. Orangnya di penjara sudah sekarang kok. Ini apalagi 170. Mungkin kalau itu cukup unsur lain ketika kemudian kan gini, sekarang gini. Memperkaya dan lain sebagainya. Memperkaya orang lain. Sudah. Kalau ini kan mungkin belum ketahuan ya. Kok belum ketahuan dari mana? Sudah menguntungkan pihak swasta. Tadinya dibeli oleh Ciputra dengan hanya 565 dan itu hanya uang muka 50 miliar. Habis itu cuma 16 miliar per bulan sampai 2018. Artinya Ciputra ini hanya membayar senilai itu sampai 2018 tanpa bunga. Lah sekarang tiba-tiba ada orang yang membeli dengan 755 miliar langsung gelek begitu. Untung nggak gitu? Untung nggak? Ayo. Jadi begini ya, sebuah tanah ya, saya kira memang di sini persoalannya sekarang adalah mau menusuk ke NJOP-nya. Karena kan Perpres 40 lo boleh aja dibeli dengan NJOP. Itu boleh. Tapi lebih murah, lebih mahal apa wajar gitu loh ukurannya. Kan kalau misalnya dianggap masih wajar? Masih wajar kalau dibeli semua. Kalau dibeli yang belakangan, masa disamakan dengan ini? Tapi begini ya, mungkin sederhananya begini. Misalnya seseorang punya tanah, ya, dengan membayar pajak sesuai dengan tanah tersebut. Di depan itu mulus, di belakang itu kira-kira bergelombang. Tetapi dia yang bayar pajak sama perhitungannya. Ketika dijual, dia kemudian ada yang menawar di depan sekian, di belakang sekian. Ya tentu saya nggak mau dong, saya rugi gitu loh. Oke. Kira-kira gitu, secara sederhana. Nah sekarang. Jadi secara logika bisnis mungkin katanya bisa dijelaskan, tapi tahan dulu. Kita harus jeda dulu sejenak. Pak Yamin, Pak Roy, pemirsa jangan kemana-mana. iTalk akan segera kembali.